Nah, kali ini kita akan membahas soal yang cukup unik dan cukup susah nih untuk diselesaikan. Ini dia soalnya, soal tentang integral. Jadi ada E pangkat 2X dikalikan dengan cos 4X. Nah, ini unik banget nih soalnya. Nah, di sini kami akan menjawab soal ini menggunakan dua metode. Nah, ini dua metode nih. Yang ke satu yang metode yang biasa digunakan yaitu menggunakan parsial. Ini parsial itu pasti ya kebanyakan pakainya itu. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan metode S tak hingga atau S infinite. Nah itu cukup unik nih karena aneh masa kayak gini ada S infinite ya. Langsung saja kita coba menggunakan metode yang ke satu yaitu metode parsial. Nah, tentunya kita nggak menjelaskan parsial itu apa. Kalau teman-teman sudah ketemu soal kayak gini, pasti udah paham ya. Cuma gimana menggunakannya itu biasanya. Oke, kita menggunakan bantuan tabel biasanya. Ada dua kolom nih. Kolom ke satu dan kolom yang kedua. Biasanya metode parsial ini bisa dipakai. Nah ini hati-hati nih. Jika yang ke satu kan pasti bentuknya bentuk kali. Biasanya. Atau pangkat itu biasalah. Atau kali. Kemudian salah satu bagiannya kalau kita hitung diferensialnya itu bisa menjadi 0. Bisa menjadi 0. Contohnya ya. Misalkan ada bentuk X pangkat 2 dikalikan integral ya. Ini misalkan sin 5x dx. Nah, mana X pangkat 2-nya kita letakkan di kolom ke-1 atau di kolom kedua nih? Sin 5x-nya di mana? Nah, biasanya yang kalau kita hitung diferensialnya bisa menjadi 0, ya kita letakkan di kolom ke-1, yaitu X pangkat 2. Kenapa bisa jadi 0? Karena X pangkat 2 itu kan diferensialnya jadi 2X. 2X itu jadi 2, 2 itu jadi 0. Nah, ini nih, 0-nya ini yang kita gunakan. Supaya 0 intinya. Nggak boleh di sini kita letakkan malah sin. Karena nanti kalau di sini sin jadi cos jadi sin lagi, sin jadi cos lagi, cos jadi sin lagi, nggak ada habisnya. Nah, biasanya bagian yang diferensialnya bisa menjadi 0, itulah letakkan di kolom ke-1. Oke ya. Nah, masalahnya di soal ini nggak ada yang bisa jadi 0. E pangkat 2X itu jadi apa? Nah, E pangkat 2X, misalkan Y ya. Y aksennya jadi apa nih? Ya, Y aksennya adalah kita hitung pangkatnya dulu nih. Pangkatnya kita hitung diferensialnya. 2X itu jadi 2. Dikalikan dengan bentuk awalnya. Tuh, kayak gitu. Misalkan ada lagi soal. Y sama dengan E pangkat 5X. Y aksennya apa? Ya udah pangkatnya kita hitung dulu. 5X kan jadi 5 diferensialnya. E pangkat 5X seperti itu. Kalau kita jadikan pangkat nih, Y sama dengan E pangkat X pangkat 2 misalkan. Ya udah, Y aksennya ya jadinya X pangkat 2 itu diferensialnya adalah 2X dikalikan dengan bentuk awalnya. Nah, kayak ginilah intinya. Jadi nggak mungkin jadi 0 intinya ya. Nggak mungkin jadi 0. Kalau cos, ya apalagi cos jadi sin jadi cos dan seterusnya. Jadi di sini kita paksakan memang menggunakan parsial. Nanti ada bentuk uniknya. Nah, gimana kita memaksakannya? Biasanya lagi yang kita letakkan ini kita hapus ya. Di sini ini adalah yang E pangkat 2X-nya, teman-teman. Kayaknya untuk soal ini bebas sih, cosnya juga boleh, cuma kita nggak nyoba itu. Nanti teman-teman bisa nyoba. Dan di sini ya tentunya sisanya yaitu cos 4X. Oke, E pangkat 2X tadi kita udah ngitung ya, yaitu 2 dikalikan dengan E pangkat 2X. Sedangkan yang ini teman-teman wajib bisa ya, ini kita nggak jelasin ulang. Cos itu kan jadinya sin. Jadi jangan lupa 1/4 dikali sin 4X. Nah, kok bisa begitu? Ini teman-teman mesti paham. Ini kalau teman-teman udah ketemu soal ini, ya pasti nggak ada kesulitan gitu ya. Kemudian coba kita lanjutkan lagi. Sampai kita mendapatkan sebuah pola. Kalau ada polanya, 2 dikali E pangkat 2X. E pangkat 2X tadi kan 2 dikali E pangkat 2X. Jadi 2 dikali 2 itu adalah 4. E pangkat 2X. Nah, ini juga sama nih. Karena sin, maka nanti jadinya cos tapi negatif nih. 4 dikali 4 adalah 16. Nah, sempat gak sempat mau dibalas. Waduh.
Tuh cos 4x. Oke, jadi kayak gini nih. Ingat ya, cos ke sin itu positif, tapi sin ke cos ya jadinya negatif karena dibalik. Oke, kemudian 4 kita kalikan dengan 2 lagi, jadinya 8. E pangkat 2x. Oke, ini tentunya masih negatif karena cos ke sin tetap sama ya, negatif. 16 kita kalikan 4, jadinya 64. Cosnya jadi sin, yang lain tetap toh. Sekali lagi deh, 8 dikali 2 jadinya ya 16 ya. Nggak sempat mau dibalas gitu lagi. Nah, tadi kan cos jadi sin tetap positif, sin jadi cos jadi negatif. Nah, kita akan mengubah sin jadi cos lagi nih, tapi awalnya sudah negatif. Maka negatif ke negatif positif. 64 dikali 4 adalah 256 ya, 256. Tuh jadi positif. 256, sinnya jadi cos. Oke, ini mungkin kita nggak usah melanjutkan. Pokoknya ini dan seterusnya. Gitulah ya. Kemudian, jangan lupa, ini biasa pada lupa, kita kasih simbol. Di sini nanti simbolnya plus yang ke satu, yang kedua negatif. Ini positif lagi, ini negatif, ini positif, dan seterusnya. Intinya kayak gitu ya, selalu selang-seling. Positif negatifnya untuk apa? Itu untuk awalannya. Jadi nanti ini kita kalikan tetapi diagonal ke bawah. Oke, langsung saja nih. E pangkat 2x kita kalikan dengan 1/4 sin 4x. Oke ya, tapi sih simbolnya positif nih. Ya karena positif jadi nggak usah kita tulis positifnya. Langsung saja koefisien mungkin di depan. Dikali E pangkat 2x dikali lagi sin 4x. Oke. Kemudian di sini ada simbol negatif. Negatif 2E pangkat 2x dikalikan dengan negatif 1/16. Negatif kali negatif kita udah tahu hasilnya pasti positif. Kita tulis positifnya dulu. Di situ ada 2, ada juga 1/16. Kalau kita bagi 2 bagi 2 1, 16 bagi 2 adalah 8. Langsung saja ya. 1/8 E pangkat 2x dikali cos 4x. Oke. Kemudian kita kalikan diagonal lagi. 4E pangkat 2x dikalikan dengan negatif. Positif kali negatif ya negatif. Kita tulis negatif. 4 sama 64. 4 bagi 4 1, 64 bagi 4 adalah 16. Jadi negatif 1/16 E pangkat 2x kali sin 4x. Satu lagi nih ya. Negatif dikali negatif 8E pangkat 2x dikalikan dengan positif. Min kali plus ya tentu min. 8 sama 256. 8 bagi 8 itu 1. Habis 256 dibagi 8 itu 32. Nah 32 nih. 32 E pangkat 2x jadinya di sini cos lagi. Nah intinya ini kalau ditambah atau di minus pokoknya sampai dan seterusnya. Kita nggak usah ngitung sampai selesai tentunya. Gitu ya. Nah ternyata kalau kita lihat dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya nih. Ternyata ini sebetulnya itu sama nih. Kalau kita lihat nih. E pangkat 2x sin 4x. E pangkat 2x cos 4x. E pangkat 2x sin 4x lagi. E pangkat 2x cos 4x lagi. Nah, apakah mungkin ada polanya? Nah, kita cek dulu nih. Apakah memang ada polanya? Apakah ada yang sama? Oke, sama dengan kita tulis sekali lagi di sini. Ini sin 4x ditambah 1/8 E pangkat 2x cos 4x. Wah, ini 4-nya jelek banget nih. 4x. Nah, di sini ada 16, ada 32, teman-teman. Yang mana 16 ke 32 itu dikalikan dengan 2. Sama halnya dengan yang ini, 4 sama 8. 4 ke 8 itu juga dikali 2. Nah, ini mungkin ada kaitannya. Coba kita usahakan min 1/16 ini kita paksakan supaya menjadi 1/4. Otomatis
bentuk ini mesti saya bagi dengan min 1/4. Nah, kita giniin teman-teman. Supaya min 1/16 dibagi min 1/4 itu adalah positif 1/4. Tuh, jadi E pangkat 2X sin 4X min 1/32 dibagi dengan min 1/4. Jadi positif. 32 bagi 4 itu adalah 8. E pangkat 2X cos 4X. Nah, ini min atau plus lah, sama aja lah, bla 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 bla. Nggak tahu kita lanjutannya apa. Tuh, jadi kayak gini. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita lihat, sebetulnya ini yang saya stabilo ini, mungkin kalau dipanjangin sampai titik-titiknya kita lanjutin ke kanan, pasti nanti hasilnya yang ini nih. Kalau kita lanjutin ke kanan, tuh, hasilnya ini kalau kita lanjutin ke kanan. Pasti habis 1/4 E pangkat 2X ditambah 1/8 E pangkat 2X, pasti lanjutannya adalah negatif 1/16 E pangkat 2X. Jadi sama itu lanjutannya. Nah, yang di blok kuning apa? Yang di blok kuning tadi adalah ini. Nah, ini yang di blok kuning. Sehingga boleh kita tulis E pangkat 2X dikalikan dengan cos 4X dx itu nilainya sama dengan 1/4 E pangkat 2X sin 4X ditambah 1/8 E pangkat 2X cos 4X min, nah 1/4. Nah, ini tadi adalah integral ya E pangkat 2X dikali cos 4X dx. Nah, ini nih hasilnya tadi yang kita stabilo kuning. Sama memang. Tuh, jadi ini pengulangan adalah pengulangannya sama dengan bentuk soalnya. Ya udah nih, yang sama-sama kuning, stabilo kuning, kita jadikan satu. Nih, jadi E pangkat 2X cos 4X dx. Nah, ini yang sebelah kanan kan ini negatif ya. Maka menjadi positif. Nah, 1/4 integral E pangkat 2X cos 4X dx sama dengan, ya udah itu sisanya 1/4 E pangkat 2X sin 4X ditambah 1/8 E pangkat 2X cos 4X. Oke. Ya, tentunya karena ini integral tak tentu ya tambahin aja plus C juga nggak apa-apa, atau belakangan aja plus C-nya ya. Pokoknya nanti jangan lupa kasih plus C. Oke, kita lanjut lagi nih. Anggap saja ini adalah M. Anggap saja ini juga adalah M. M ditambah 1/4 M. Nah, M ditambah 1/4 M, ya tentu hasilnya adalah, nih saya tulis ya. M ditambah 1/4 M itu sama dengan, kita samain penyebutnya, jadi 4/4 M ditambah 1/4 M. Hasilnya adalah 5/4 M. Tuh, jadi 5 ya. Oke, langsung saja kita ganti. 5/4 M-nya ya kita balikin lagi aja ya. Yaitu E pangkat 2X cos 4X dx. Sama dengan, ya itu tadi, wah ini cuma nulisnya aja yang pegel nih. 4 E pangkat 2X sin 4X ditambah 1/8 E pangkat 2X cos 4X. Oke. Nah, tujuan kita kan menghitung integral E pangkat 2X cos 4X dx. Nah, ya udah nih. Jadi ini semuanya kita bagi dengan 5/4 atau kita kali saja dengan 4/5. Supaya apa? Aduh, ini jelek banget ya. 4-nya kenapa jelek? Nah, supaya apa? Supaya ini jadi 1 gitu loh.
Oke ya, jadi semua kita kalikan. Kita kalikan, jadi di sini habis jadi 1. Tinggal E pangkat 2X cos 4X dx sama dengan, nah ini kita kali nih, 1/4 dikali 4/5, kita tulis nih, 1/4 dikali 4/5, coret-coret ya, hasilnya 1/5 ya, langsung saja 1/5 E pangkat 2X sin 4X ditambah, nah kalau 1/5 ya 1/8 ya, jadinya 1/10 ya, langsung saja lah 1/10 E pangkat 2X cos 4X, jangan lupa kasih plus C. Loh, plus C nya nggak dikalikan? Nggak usah, nggak masalah. Nah, ini adalah jawabannya. Sebenarnya simple, cuma kalau kita nggak biasa membayangkan polanya, nggak ketemu, ternyata itu pengulangan, ya bingung juga gitu. Oke ya, silakan teman-teman pahami. Aman ya. Kemudian kita akan menggunakan metode yang kedua, mungkin ini malah lebih gampang malahan, yaitu kita kaitkan dengan metode S tak hingga. Loh, kok S tak hingga gitu ya. Oke, kita kembalikan jawaban soal sebelumnya nih, langkah yang ke-1. Jadi kayak gini nih. Nah, ini dia. Kita lanjutkan saja. Tadi timbang kita nulis ya. Tadi kan kita udah ngitung hasilnya kayak gini nih. Nah, kemudian gimana kita kaitkan dengan S tak hingga? Kita kelompokkan dulu nih. Sin sama sin, cos sama cos. Oke. Jadi ini kita pindah-pindah dulu. Ini kita tulis E pangkat 2X sin 4X. Kemudian kita tuliskan yang sin, ada sinnya lagi, yaitu 1/16 E pangkat 2X sin 4X. Otomatis kan ini nanti entah plus atau min ya, kita tulis plus dulu, bla 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 gitu kan ya. Sinnya pokoknya sampai lanjut lagi. Nah, kemudian ditambah yang cos nih. 1/8 E pangkat 2X cos 4X min, ini 32 E pangkat 2X cos 4X. Kita anggap plus ya, bla 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 kayak gitu. Kalau kita cek di sini, ini sama-sama yang sin dulu ya. Sama-sama E pangkat 2X sin 4X. Yang membedakan adalah koefisiennya. Ini 4, 1/4, 1/16. Habis itu pasti 32. Habis 32 adalah 64. Habis 64 adalah 128 dan seterusnya. Ternyata, nah, ini membentuk S tak hingga. Karena semakin lama nilainya semakin mengecil. Mendekati 0. Betul ya? Nah, terus gimana menghitungnya? Jadi di sini kan ada nilai A-nya. Ya, A-nya pasti suku ke-1 ya. A-nya. Jadi A-nya yang saya stabilo deh. Ini adalah A untuk yang sin. Dan ini adalah A untuk yang cos. Kemudian yang kita butuhkan adalah rasionya. Rasionya apa ya? Rasionya ya ini nih. Langsung saja ya. Jadi negatif pasti ya. 1/4. Tuh, ternyata ini juga sama nih. Pasti sama lah ya. Rasionya adalah negatif 1/4. Nah, jadi sebetulnya hasil ini itu sama saja kita menghitung S infinite-nya yang sin, saya tulis gini aja ya, ditambah dengan S infinite-nya yang cos. Oke, yang sin, A-nya apa? A-nya ini langsung kita tulis yang di stabilo kuning tadi. Ini 4-nya jelek mulu ya. Sin 4X dibagi dengan 1 min. Jadi plus ya. Plus 1/4. Nah, ditambah A-nya apa yang cos? Yaitu yang kita stabilo kuning. 1/8 E pangkat 2X cos 4X kita bagi dengan 1 ditambah. Nah, jadi kayak gini nih.
Kalaupun kita lanjutkan, ini pasti yang bawah bisa ngitungnya lah ya. Jadi kita langsung saja. Ini 4 pangkat 2x sin 4x dibagi dengan langsung 5/4. Ditambah ini sama. Pangkat 2x cos 4x dibagi dengan 5/4. Nah, seperti ini. Wah, ini tempatnya kayak malah nggak cukup panjangan ini kayaknya ya. Tetapi ini lebih mudah dipahami, kami yakin. Oke, kemudian ini namanya dibagi, itu sama saja dikali kan. Jadi boleh saya tulis 1/4, langsung aja dikali, tapi dibalik. 4/5. Tuh. Pangkat. Ini tunggu. Ini supaya teman-teman nggak bingung ya, mana kali mana X ya. 1/4 dikali, ini langsung kita balik saja nih, yang bawah. Dikali pangkat 2x sin 4x ditambah 1/8 dikali 4/5 pangkat 2x cos 4x. Nah, ini udah langsung dapat. Ini satu, set ini 1, ini 2. Ya udah deh. Maka ini karena nggak cukup ya, kita lanjutkan di sini sama dengan 1/5 pangkat 2x sin 4x ditambah 1 kali 1, 1, 2 kali 5, 10. 1/10 pangkat 2x cos 4x. Nah, jangan lupa plus c. Nah, cukup ternyata. Inilah jawabannya. Ternyata kalau kita lihat, ya pasti jawabannya sama ya. Tuh, sama saja. Nggak ada bedanya. Cuma nanti teman-teman silahkan pilih mana yang lebih gampang. Oke, teman-teman. Silahkan dipahami. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, langsung saja tanyakan. Langsung saja tanyakan di kolom komen. Kalaupun ada soal yang teman-teman mau tanyakan, langsung saja tanyakan. Email ke kami, nanti kami akan membantu menjawab. Nah, dan kami juga selalu mengingatkan teman-teman untuk follow akun-akun kami di IG. Sudah lumayan banyak, terima kasih teman-teman. Di Line, ini Line Ad ya, wajib ada ad-nya di depan. Di Facebook cukup banyak dan juga di YouTube. Silakan dukung kami supaya kami tetap semangat membuat konten matematika. Oke, sekian pembahasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.